Nah, yang terjadi pada isim itu asal daripada isim, artinya biasanya isim itu berubah akhir kalimatnya dengan sebab berbeda-beda sesuatu yang memasukinya. Berbalik dengan fi'il itu biasanya dia itu tidak berubah-ubah akhirnya um, kecuali itu pada fi'il mudhari. Sedangkan fi'il madi dan fi'il amar itu biasanya dia akhir kalimatnya itu tidak berubah-ubah dengan sebab perbedaan amil yang mendahulunya. Nah, sekarang kita masuk yang pembahagian i'rab pada fi'il. Jadi fi'il itu kan ada tiga, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, fi'il madi dan fi'il amar itu keduanya ini merupakan fi'il yang dibina. Artinya akhir kalimatnya tidak akan berubah-ubah dengan sebab perbedaan amil yang mendahulunya. Fi'il madi itu bilanya di atas fathah kecuali beberapa kondisi apabila dia bersambung dengan waw jamaah ataupun dia bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharik. Kemudian yang kedua itu fi'il amar, dia itu pada binanya itu di atas sukun. Artinya akhir kalimatnya selalu senantiasa sukun kecuali pada beberapa kondisi yaitu pada fi'il mu'tal dan pada fi'il yang bersambung dengan nun inas, nun tasliyah ataupun nun jamak. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan i'rab daripada fi'il dan nanti juga akan kita bahas kenapa hanya fi'il mudhari saja yang terjadi perubahan pada akhir kalimatnya sedangkan pembagian dua fi'il lainnya tidak berubah. Nah, berarti kalau musannifur rahimahullah taala wal mu'rabu, dan adapun yang di i'rab minal af'ali daripada fi'il al mudhari'u itu fi'il mudhari. Bisyarti, tapi ada syaratnya baru dia i'rab. Yang bisyarti dengan syarat alla yattasila bihi, tidak bersambung bihi dengannya fi'il mudhari, nunul inasi, nun inas itu nun jamak ya. Nanti kalimat nun yang menunjukkan kepada sekelompok jumlah daripada perempuan yang gaib. Nun inas tidak bersama dengan nun inas, wala nunun taukidil mubasyarah, dan juga dia tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Nun taukid mubasyarah nanti penjelasannya ialah nun yang bergabung dengan fi'il yang tujuannya adalah untuk mempertegas makna fi'il. Nahu seperti yadribu wa yakhsha. Fa'in ittasalat bihi, maka jikalau bihi dengan yang fi'il mudhari nunul inasi oleh nun inas bunia ala sukuni, maka fi'il mudhari dibina di atas sukun. Nahu seperti wal walidatu yurdina. Wa in ittasalat bihi nunut taukidil mubasyarah bunia ala fathi. Dan jikalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid mubasyarah, maka dia dibina di atas fathah. Contoh la yasjunanna. Nah, ini nun di akhir itu yang ada tasdidnya itu namanya nun taukid mubasyarah. La yasjunanna wala yakunan. Ini alasannya ya, wa innama u'ribal mudhari'u, dan hanya saja di i'rab fi'il mudhari itu limusyabatihi lil ismi karena ia serupa dengan isim. Nanti baru kita baca di kawakib dari segi apa serupanya. Di qauluhu nun inas, jadi asalnya pertama sekali fi'il mudhari itu akhir katanya itu akan berubah-ubah dengan sebab perbedaan amil-amil yang mendahulunya. Nah, itu hukum asalnya. Karena dia termasuk daripada yang di-i'rabkan ataupun mu'rab. Nah, perubahan ini tapi ada syaratnya. Apabila ia tidak bersambung dengan nun inas. Nun inas itu nun jamak yang menunjukkan kepada perempuan. Qauluhu nun inas katanya wa yu'abbaru bihi wa yu'abbaru anha, dan diibaratkan dengannya nun inas itu binunin niswah, dengan nun niswah fala farqa bainahuma. Jadi dia ada dua nama. Ada namanya nun inas, ada namanya nun niswah. Nah, ini maksudnya itu maknanya sama ya. Yang penting tidak ada perbedaan dari segi hakikatnya, tetapi dari segi namanya saja berbeda. Jadi nun inas dan nun niswah itu sama-sama nun yang menunjukkan fa'ilnya ialah sekelompok daripada perempuan yang gaib. Orang ketiga perempuan.
wala nunun taukidil mubasyarah, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah. Nah, ini nun taukid itu nanti ada dua. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Musyaddadah itu biasanya disebut dengan nun taukid yang sakilah. Nun taukid khafifah itu ketika nun taukidnya itu tidak memiliki tasdidnya. Jadi nun taukid khafifah itu ketika dia tidak memiliki tasdid. Nah, ini nun khafifah tidak memiliki tasdid, sedangkan yang nun taukid sakilah itu memiliki tasdid. Nah, itu dua-dua pembahagian nun taukid ini ketika bersambung dengan fi'il, maka fi'il dibina di atas fathah. Jadi tidak ada beda apakah nun taukid yang sakilah ataupun yang khafifah. Intinya ketika dia bergabung dengan fi'il mudhari, maka dia dibina di atas fathah. Maka musannif di sini menyontohkan kalimat yang ketika dia itu kalimat fi'il mudhari yang dia tidak bergabung dengan apapun, tidak bergabung dengan nun taukid sakilah dan juga tidak bergabung dengan nun taukid yang khafifah. Maka fi'il mudhari yang seperti ini itu dibina di i'rab nih. Ya ribu yakhsha ini di i'rab ya. Nanti kita lihat perbedaannya itu dari segi ini. Nah, ini. Tadi kan musannif mencontohkan, kata musannif tadi contohnya apa? Contoh apa ya? Contoh fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah, nun taukid mubasyarah tidak bersambung dengan dia, dan juga dia tidak bersambung dengan nun inas ataupun nun niswah. Nah, ini contohnya adalah yadribu. Nah, yadribu ini karena dia termasuk daripada fi'il mu'rab, kan dia termasuk daripada fi'il mu'rab. Mu'rab tadi apa? Mu'rab adalah kalimat yang berbeda, yang akan terjadi perubahan pada akhirnya dengan sebab perbedaan amil yang mendahulunya. Nah, di sini yadribu pertama sekali dibaca dengan dumah. Pertama dibaca dengan dumah. Kenapa dibaca dengan dumah? Nanti alasannya karena ada amil maknawi ya. Amil maknawi itu amil sesuatu, amil artinya sesuatu yang akan mewajibkan kalimat setelahnya berubah, tetapi dia tidak ada bentuknya, tidak bisa diucapkan. Itu amil maknawi. Satu lagi pembagian amil itu amil lafzi. Amil lafzi itu kita bisa sebutkan, kayak contoh ini lan sama lam. Nah, itu kan ada bentuknya, kita bisa ucapkan lan, lam. Nah, itu namanya kalau dia bisa diucapkan dan disebutkan, ada bentuknya, ada gambarannya, maka namanya amil lafzi. Karena disandarkan, dibangsakan, dinisbahkan kepada lafaz, artinya ucapan, bisa diucapkan. Itu namanya amil lafzi. Sedangkan amil yang nggak bisa diucapkan, itu namanya amil maknawi. Nah, di yadribu, di fi'il mudhari yadribu, itu kenapa? Kan pokoknya nanti setiap kalimat ya, setiap kalimat yang dia itu rofa kah, nasab kah, dia itu jazam kah, ataupun khofat, itu ada penyebabnya, ada alasannya. Setiapnya itu pasti ada alasan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa di yadribu dibaca dengan dumah, dibaca dengan rofa, didumahkan banyak. Nah, jawabannya karena ada amil maknawinya, ada penyebabnya. Kenapa dia dibaca dengan dumah? Yaitu penyebabnya ialah amil maknawi. Amil maknawinya apa? Namanya tajaruf. Artinya ketika dia tidak memiliki
Tajarud itu artinya sunyi, kosong. Nah, ketika dia tajarud, ketika dia kosong daripada amil jazam dan amil nasab, maka fi'il mudhari itu dirofakkan, didumahkan. Itu namanya amil maknawi di fi'il mudhari. Amil maknawi cuma ada dua. Yang pertama di mubtada. Mubtada itu kenapa marfu? Karena ada amil ibtida namanya, amil maknawi ibtida. Yang kedua di fi'il mudhari yang marfu. Nama amil maknawinya tajarud. Tajarud anil jawazim wan nawasib. Jadi amil maknawi ada dua, ada di mubtada yaitu amil maknawi ibtida namanya. Yang kedua di fi'il mudhari yang marfu, namanya tajarud. Nah, di sini yadribu kita baca dengan dhammah karena ada amil maknawinya yaitu tajarud ataupun sunyinya, kosongnya dia daripada amil lafzi, daripada amil jazam dan amil nasab, maka dibaca dengan dhammah. Nah, lihat contoh pertama. Contoh pertama kita baca dengan dhammah. Nah, contoh kedua ketika masuk amil nasab dia menjadi baca dengan fathah, lan yadriba. Maka fi'il mudhari di sini namanya fi'il mudhari yang mu'rab. Karena kenapa? Karena ketika berbeda-beda amil yang masuk, berbeda-beda pula akhir kondisi daripada kalimatnya. Makanya dinamakan fi'il yang mu'rab. Inilah hanya di fi'il mudhari saja yang fi'il yang dimu'rabkan, yang berubah-ubah akhirnya dengan sebab perbedaan amil yang mendahulunya. Nah, di sini lafaz lan itu termasuk amil nasab fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari yang dia dimasuki oleh lan, maka wajib bagi dia untuk berbaris fathah. Maka di sini kita baca lan yadriba. Nah, begitu juga yang ketiga, lam yadrib. Nah, ketika masuk lam itu lam termasuk amil jazam pada fi'il mudhari. Yaitu beberapa kata yang mensukunkan akhir fi'il mudhari. Maka ketika dia masuk berubah juga di akhir kalimat fi'il mudhari. Jadi lam yadrib. Nah, disinilah kita ketahui bahwa fi'il mudhari merupakan fi'il yang mu'rab. Kenapa? Karena dengan sebab perbedaan amil-amil yang mendahulunya berbeda-beda akhir kondisi kalimatnya. Jelas kan? Nah, ini namanya perubahannya. Dia ada dua ya, ada perubahan secara hakiki atau secara lafzi, ada perubahan secara takdir, secara perkiraan. Sama kayak di isim. Nah, makanya di sini musannif mencontohkan dengan dua contoh. Yang pertama disebut yadribu, kedua disebut yakhsha. Nah, kenapa? Karena beliau mengisyarah bahwasanya i'rab di fi'il mudhari itu ada dua juga. Ada i'rab yang hakiki ataupun kita sebut dengan lafzi, ada yang takdiri. Ada perubahannya secara perkiraan saja, secara niat saja, tidak diucapkan. Kayak contoh yakhsha tadi. Nah, di sini yaksha berarti kita sama juga kita praktekkan seperti yang tadi. Yaksha itu apa input dah. Oh. Nah, di sini yaksha ini fi'il mudhari juga. Tapi ini namanya fi'il mudhari mu'tal. Artinya fi'il mudhari mu'tal itu kan sudah disebutkan sebelumnya, fi'il mudhari mu'tal adalah fi'il mudhari yang akhirnya itu huruf ilat. Huruf ilat waw, alif ataupun ya. Nah, di sini yaksha ini fi'il mudhari mu'tal alif. Ini alif ini namanya alif maksurah nanti ya. Alif maksurah itu namanya alif yang ditulis dengan alif, ditulis dengan ya, tapi dibaca dengan alif. Nah, ini alif maksurah namanya. Di alif maksurah, kalau dia marfu, maka dumahnya itu ditakdirkan, tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena alif itu tidak ada harokat.
Maka ketika alif tidak ada harokat dan fi'il mudhari dalam posisi dhamma tidak bisa ditampakkan harokatnya, maka ditakdirkan. Nah, ini namanya perubahan juga di akhir kalimat. Tapi perubahannya tidak bisa ditampakkan. Jadi perubahannya secara perkiraan saja. Berarti dikira-kirakan di akhirnya itu di alifnya adalah dhammah. Makanya kalau disebut nanti yakhsha ini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Li'annahu fi'lun mu'tal wa huwa mu'tal alif. Jadi ditakdirkan di akhirnya karena tidak bisa ditampakkan harakat di atas alif, maka ditakdirkan saja dhammahnya, dhammah muqaddarah. Nah, yang kedua lan. Tadi kan kalau kita fi'ilnya yang fi'il mudhari yang sahih, dia lan ini menjadikan fi'il setelahnya itu dibaca dengan nasab. Harusnya itu lan yakhsyaya, la yakhsyaya. Tapi lagi-lagi karena fi'il mudhari ini akhirnya adalah alif yang tidak bisa berharokat, maka ditakdirkan saja harokat fathahnya di akhir kalimatnya. Yang ketiga, lam yakhsya. Lam itu merupakan amil jazam. Jazam itu ada dua tandanya. Ada yang pertama itu tandanya sukun. Yang kedua tandanya itu buang. Ada tiga. Ada buang nun, ada buang huruf ilat. Nah, di sini jazam di lam yakhsya karena dia fi'il mu'tal itu dijazam dengan buang huruf ilatnya. Jadi dibuang alif yang ada pada akhirnya. Lam yakhsya disebutnya di sini. Tanda jazamnya apa? Tanda perubahannya apa? Tanda perubahannya adalah dibuang akhir kalimatnya. Nah, itu merupakan contoh perubahan yang ada pada fi'il mudhari. Jelas ya? Dari dua contoh itu? Jelas ya? Dari segi yang mu'rab dulu. Nanti baru kita lihat yang bina dan kemudian kenapa alasan i'rab pada fi'il mudhari. Gimana? Jelas ya? Yang masalah i'rab. Nah, jelas ya? Berarti tadi kan pertama baca ya matanya. Mu'rab daripada fi'il mudhari itu dengan syarat tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Nah, ini contohnya. Yang di buah yakhsya itu contoh yang fi'il mudhari tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun mubasyarah. Fa'il ittasalat. Nah, maka beliau memberikan gambaran kalau dia bergabung dengan nun inas itu gimana hukumnya dan ketika bergabung dengan nun taukid mubasyarah gimana hukumnya. Maka beliau sebutkan fa'il ittasalat bihi nunul inasi bunya ala sukuni. Kalaulah fi'il mudhari bersambung dengan nun inas, maka fi'il mudhari dibina di atas sukun. Contohnya apa? Contohnya di sini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini ayatnya menjelaskan bahwasanya perempuan itu menyusukan anaknya itu 2 tahun ya. 2 tahun penuh. Nah, di sini yang menjadi syahid kita ataupun yang menjadi gambaran kita dari matan sebelumnya bahwasanya di lafaz nun ini. Nah, nun liyada yurdi'na itu, ini nun yang saya garis hijau ini. Nah, ini namanya nun inas. Nun inas ataupun nun niswah. Wal walidatu dan ibu-ibu yurdi'na itu mereka menyusui. Mereka itu siapa? Mereka ibu-ibu tadi, mereka ibu-ibu yang perempuan. Berarti nah di sini menunjukkan kepada sekelompok daripada perempuan yang gaib. Maka ini namanya nun inas ataupun nun niswah. Apa yang dimaksud dengan nun inas atau nun niswah? Ialah nun yang menunjukkan kepada pelaku daripada fiilnya ialah sekelompok, sejumlah daripada perempuan yang gaib. Wal walidatu dan ibu-ibu yurdina itu menyusui mereka. Mereka ibu-ibu itu menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Nah, di nun ini itu namanya nun inas. Nah, yurdi ini fi'il mudhari. Dari lafaz ad-doa yurdi'u. Ad-doa ini fi'il madiyah, kemudian fi'il mudhari'nya yurdi'u. Nah, yurdi'u dia bergabung dengan nun inas, yurdi'na. Seharusnya kalau fi'il mudhari itu adalah kalimat yang terjadi perubahan secara akhir kalimatnya. Apakah yurdi'u, yurdi'a ataupun yurdi'. Tapi ketika dia bersambung dengan nun inas ataupun nun niswah yang pada lafaz itu di lafaz nun akhirnya yurdi'na, dinanya itu, maka fi'il mudhari'nya itu dibina di atas sukun. Artinya ketika bersambung dengan nun inas, fi'il mudhari' tidak akan berubah akhir kalimatnya, akan selalu sukun.
tidak akan terjadi perubahan lain. Ingat ya, kalau bina itu adalah tetapnya akhir kalimat dengan satu harokat ataupun dengan sukun. Di pengertian sebelumnya. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimati harokatan au sukunan. Jadi bina itu adalah tetapnya akhir kalimat harokat ataupun sukun. Maka ketika fi'il mudhari' bergabung dengan nun inas, dia itu akan tetap sukun akhirnya selama-lama. Apa saja, nggak mesti yurdina. Contoh lagi misalnya, yadribna. Nah itu bibanya itu bersambung dengan nun sukun, akan di bila di atas sukun, ataupun yaf'alna. Ini kan lam yadribu tadi. Nah, yadribu ini kalau dia bersambung dengan nun inas, maka dia itu menjadi lafadznya yadribna. Nah, ini nanti berarti menunjukkan kepada apa? Mereka perempuan memukul. Ini menunjukkan kepada pelakunya adalah sekelompok golongan perempuan yang gaib. Nah, fi'il mudhari'nya yang di akhirnya itu ba di sini akan tetap dibaca dengan sukun, tidak akan berubah-ubah akhir kalimatnya. Nah, itu yang pertama, itu namanya fi'il mudhari' yang posisinya dibina. Kenapa? Karena bersambung dengan nun inas ataupun nun niswah. Yang kedua, ketika dia bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Nun taukid mubasyarah maka dibina di atas fathah. Contohnya layas junanna walayakunan. Nah, ini bisa dibaca sedikit ya. Ingat ya, ini ingat lagi bahwa fi'il mudhari' tadi dibina kenapa? Karena serupa kenapa di i'rab? Karena serupa dengan isim. Nah, ada dua kondisi katanya. Fi'il mudhari' tidak lagi dibina, tidak lagi di i'rab tetapi dibina ketika bersambung dengan nun inas dan nun taukid mubasyarah. Nah, pertanyaannya kenapa di dua kondisi ini fi'il mudhari' tidak lagi di i'rab tetapi dibina? Maka jawabannya adalah karena ketika fi'il mudhari' bergabung dengan nun inas ataupun nun niswah dan juga bergabung dengan nun taukid mubasyarah, maka fi'il mudhari' tidak lagi serupa dengan isim. Kenapa? Karena kedua hal itu, yaitu nun inas dan nun taukid mubasyarah, merupakan tanda yang khusus pada fi'il. Tidak ada pada isim. Maka ketika fi'il mudhari' bergabung dengan dia, hilang keserupaan dengan isim. Nah, ketika hilang keserupaan dengan isim, maka tidak lagi dia di-i'rabkan, maka dia dibina. Makanya disebut oleh musannif fa in tasalat bihi nunul inasi bunya ma'aha li dha'fi syabahihi bil ismi hina izin. Karena ketika bersambung dengan nun inas, fi'il mudhari' lagi tidak serupa lagi dengan isim. Sedangkan alasan pertama tadi di-i'rabkan fi'il mudhari' adalah karena serupa dengan isim. Nah, ketika hilang keserupaannya, hilang juga hukum i'rabnya. Jadi dia kembali pada hukum asal fi'il, yaitu dibina. Jelas ya? Nah, ini contoh itu tadi kan kita ada sebutkan contoh yang bergabung dengan nun inas. Nah, ini contoh yang dengan nun taukid mubasyarah. Layas junanna. Ya. Asal kalimatnya ya, asal kalimatnya itu yusjana. Ikut sih. Nah, ini asal kalimatnya ya. Ini asal kalimatnya. Kemudian dia bergabung dengan nun taukid. Ini nun taukid. Junanna. Nah, itu nun taukidnya itu yang ada tasdidnya itu namanya nun taukid yang fakilah ataupun nun taukid musyaddadah. Tak ada beda, pokoknya sama, itu perbedaan hanya pada nama, sedangkan pada hakikatnya itu sama. Nah, ini kalau udah gabung kayak gini, gabung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari'nya itu tetap tidak lagi tidak akan terjadi perubahan pada akhirnya. Tetap dia akan dibaca dengan
fathah akhirnya selama-lamanya. Jadi di sini nih, di na yang terakhir sini. Nah, ini yang sebelum dia bergabung, yaitu di lafaz sini, kemudian di lafaz sini. Nah, itu kalau bergabung dengan kayak gini, dengan nun taukid sakinah atau nun khafifah, dia akan selalu akhirnya itu difathahkan, tidak ada perubahan lainnya. Jadi ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah, maka fi'il mudhari dibina di atas fathah. Artinya akhirnya itu tidak akan terjadi perubahan lagi, tetap akan fathah selama-lamanya. Nah, nun taukidnya itu taukid itu artinya mempertegas, memperkuat. Jadi kalau fi'il mudhari bergabung dengan nun taukid ini, maka makna yang dikandung fi'il mudhari ini dengan makna penegasan. Seperti bergabungnya inna di lafaz isim. Inna ataupun huruf-huruf taukid lainnya yang bergabung dengan lafaz isim. Nah, kalau di fi'il mudhari itu ada, namanya itu adalah nun taukid. Yang bisa saja dia khafifah, artinya dia tidak ada tasdidnya. Ada juga nun taukid yang sakilah ataupun musyaddadah yang ada tasdidnya. Nah, itu contoh yang nun taukid yang ada tasdidnya. Kalau yang nggak ada tasdidnya, layakunan. Ini aslinya. Yakuna. Nah, ini aslinya. Kemudian dia bergabung dengan nun taukid yang khafifah. Yakuna. Nah, yakunan. Asalnya gini. Nah, nun taukid, ingat ya. Di sini kan ditulis dengan tanwin. Tanwin itu adalah nunun sakinatun. Nun yang sukun. Makanya di sini di lafaz Al-Qur'an itu walayakunan ditulis dengan, kan tanwin itu tak ada pada fiil. Tanwin itu tanda khusus pada isim. Nah, di sini pertanyaannya kenapa layakunan itu ada tanwinnya? Nah, sebenarnya itu bukan tanwin, tetapi itu adalah nun sukun yang khafifah bergabung dengan akhir fiil. Maka ditulis dengan dua baris. Kenapa dua baris? Karena ada sebenarnya itu nun sukun yang ditulis, nun sukun yang khafifah. Nah, ini asalnya itu tulisannya kayak gini. Ini ada nun sukun di akhir kalimat yang khafifah. Arti khafifah itu tidak ada tasdidnya. Tapi maknanya di sini sama-sama mempertegas. Bedanya yang sebelumnya itu dia ada tasdidnya, yang setelah yang khafifah itu nggak ada tasdidnya. Tetapi pada hukumnya sama. Fi'il mudhari ketika bergabung dengan nunnya seperti ini, maka akhirnya itu tetap bina di atas fathah. Di sini itu bina di atas fathah nih fi'il mudhari'nya. Jelas ya? Yang fi'il mudhari itu dibina. Nah, ini baru kita bahas. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa fi'il mudhari itu di i'rab bukan dibina? Maka kita lihat di syarahnya. Wa innama uribal mudhari'u, dan hanya saja di'irabkan fi'il mudhari limusyabahati lil ismi, karena serupa dengan isim, bin haisu. Jadi kalau kita bilang fi'il mudhari serupa dengan isim, ketika kita menyerupakan sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu harus ada wajah syabihnya. Harus ada segi serupanya. Nah, kita bisa bilang, kita katakan bahwasanya manusia itu seperti hewan, seperti kera misalnya. Nah, kenapa kita samakan? Pasti ada segi serupanya. Jadi kalau ingin menyerupakan sesuatu pada sesuatu yang lain, itu harus ada segi wajah syabihnya, ada segi penyerupaannya. Nah, di sini musannif menyamakan, alasan daripada i'rab fi'il mudhari ialah ada serupa dengan isim. Fi'il mudhari ada serupa dengan isim. Nah, dari segi apa serupanya? Maka beliau mengatakan min haisu, dari segi inna kullan minhuma, dari segi keduanya itu ta'ridu lahu ma'anin mukhtalifatun, itu datang padanya makna-makna yang berbeda, yaftakiru fi tamyizi bainaha ilal i'rabi, yang memerlukan dalam membedakan maknanya itu dengan i'rab. Contoh di satu lafaz ini ya, la ta'kulus samaka wa tashrab al-laban. Fa innahu, nih di satu lafaz ini kita akan tulis ini, itu bisa terjadi tiga makna yang berbeda. Sebelumnya kita lihat dulu. Ini dari segi isimnya dulu ya.
Pengertian dulu ya, ini biar ada gambaran jelasnya. Pertama kita jelaskan dulu bahwasanya i'rab perubahan akhir kalimat dengan sebab perbedaan-perbedaan amil. Nah, disebut di situ tadi kata musonif isim itu ketika berbeda i'rabnya, berbeda maknanya. Di sini contohnya. Contohnya kalau kita baca Nah, kalau kita baca doroba Zaidan Amrun, doroba Zaidan Amran, berarti kan i'rabnya beda. I'rab itu kan perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat di akhir isim di sini, kemudian di sini. Ketika berbeda-beda perubahannya, beda juga maknanya. Kalau kita baca doroba Zaidan Amrun, berarti apa? Berarti sini maf'ul, sini fa'il. Berarti maknanya si Umar memukul si Zaid. Ya kan? Ketika terjadi akhirnya itu berbeda, maka beda juga maknanya. Kalau kita baca doroba Zaidun Amran, di sini yang lumah, di sini yang fathah, maka yang mukul itu si Zaid, mukul si Umar. Jelas berarti kan? Ketika pada isim berbeda-beda akhir kalimat, maka berbeda-beda makna yang dihasilkan. Kalau kita baca doroba Zaidan Amrun, berarti di lafadz dalnya itu kita fathahkan, dia menjadi maf'ul, Amrun menjadi fa'il, maka maknanya adalah si Umar memukul si Zaid. Nah, kalau kita balik, yang kita baca dengan dumah adalah lafadz dalnya, sedangkan lafadz Amron di rohnya itu kita baca dengan fathah. Maka maknanya si Zaid yang memukul si Umar. Nah, ini tampak perbedaan bahwasanya di kalimat isim itu akan terjadi perbedaan makna dengan perbedaan i'rabnya. Jelas ya, yang di isim. Nah, baru kita masukkan di fi'il mudhari'. Di fi'il mudhari' juga begitu. Di fi'il mudhari' ketika akhir kalimatnya berbeda harokat, maka berbeda juga makna yang dihasilkan. Contohnya apa? Contohnya tadi beliau contohkan dengan la ta'kulus sama kawal tashrab al-laban. Nah, ini lihat ya. Ini ada perbedaan ya. Ini akan terjadi perbedaan makna dengan perbedaan akhir kalimatnya. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Sebenarnya ada tiga, nanti yang ketiga. Nah, ini lihat ya kalimatnya. Kalau kita baca di fi'il mudhari'nya, ingat ya, di fi'il mudhari'nya aja. Nah, ini contoh pertama, kalau kita bacanya, ini fi'il mudhari'nya kita tandai dengan yang biru. Kenapa ngikut? Ini lihat nih fi'il mudhari' ya, akhir fi'il mudhari' ya. Nah, kalau kita baca dua-duanya sukun, la ta'kul as-samaka wa tashrab. Kita baca sukun dua-duanya. Nah, kalau kita baca sukun dua-duanya, makna fi'il mudhari'nya apa? Makna fi'il mudhari'nya jangan engkau makan ikan dan jangan engkau minum susu. Artinya di kalam yang pertama ini ketika dibaca dua-duanya sukun, maknanya adalah melarang keduanya, melarang makan ikan dan melarang minum susu. Yang pertama, kenapa? Karena kita jadikan di sini la ini adalah la ataf, la nafi, la nahi, ini la nahi. La nahi. Yang di sini
wawnya itu waw atof. Nah, kalau kita ingat ya, tadi kan di fi'il di isim, ketika akhir kalimatnya berbeda i'rab, berbeda maknanya. Nah, di fi'il sama juga, di fi'il mudhari. Ketika akhir kalimatnya berbeda-beda, maka berbeda juga makna yang dihasilkan. Nah, kalau kita baca dua-duanya sukun di fi'il mudhari ya, ditakul sama tasyrab. Maka makna fi'il di sini apa? Jangan engkau makan ikan dan jangan engkau minum susu. Artinya maknanya melarang daripada keduanya. Larang memakan ikan dan larang minum susu. Nah, itu yang pertama. Nah, bisa juga kita baca fi'il mudhari'nya beda lagi akhirnya. Kalau beda lagi berarti beda lagi maknanya. Nah, bisa kita baca yang kedua itu bisa kita baca dengan la ta'kul as-samaka wa tashroba. Nih, tashroba al-labana. Tashroba yang pertama apa? Yang pertama kita sukun dua-dua. Yang kedua satu kita sukun di fi'il mudhari' ya. Satu kita fathahkan. Nah, di sini kita sukun, yang sini kita fathah. Kalau gini kita jadikan sini la nahi namanya. La nahi. Nah, di sini wawnya namanya waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu artinya waw maknanya beserta yang menasabkan fi'il mudhari'. Makanya tasroba dibaca dengan nasab, dengan fathah. Nah, kalau kayak gini maknanya apa? Maknanya jangan engkau makan ikan beserta minum susu. Jadi larangannya itu maknanya adalah larang memakan ikan sambil minum susu. Artinya larangannya bukan kedua-duanya. Bukan larang minum susu, enggak. Tetapi yang dilarang adalah memakan ikan sambil minum susu. Yang besertaan, itu yang dilarang. Karena jadi beda-beda kan? Sama dengan isim tadi. Kalau beda-beda akhir kalimat, beda-beda maknanya. Di sini fi'il mudhari' juga. Ketika kita baca dengan dua-duanya sukun, la ta'kul wa tashrab al-laban, maka maknanya melarang keduanya, melarang makan ikan dan melarang minum susu. Nah, kalau kita baca la ta'kulu samaka wa tashrabal labana dengan fathah di lafadz ba, dengan menjadikan waw itu waw ma'iyah, maka maknanya adalah jangan engkau makan ikan bersamaan dengan minum susu. Jadi larangnya itu adalah larang menggabung keduanya. Beda makna kan? Yang terakhir bisa juga kita baca dengan nah yang terakhir kita baca dengan la la ta'kul, ini sukun as-samaka wa tashrabu. Wa tashrabu ya, dibanya itu dibaca dengan dhammah. Yang pertama dibaca dengan dua-duanya sukun. Yang kedua, satu dibaca sukun, satu dibaca fathah. Yang ketiga, kita baca yang satunya itu kita baca dengan sukun, yang keduanya kita baca dengan dhammah. Nah, kalau kayak gini berarti kita tetap dijadikan ini lanahi. Lanahi. Yang ini wawnya itu kita jadikan sebagai wa istinaf. Waw istinaf itu sama dengan waw ibtidak ya. Bedanya itu biasanya waw ibtidak itu dinamakan apabila dia berada di belakang isim. Kalau di belakang fi'il itu namanya istinaf. Maknanya sama, yaitu waw yang menunjukkan kalimat setelahnya, yaitu kalimat atas labana ini tidak ada lagi hubungan dengan kalimat sebelumnya. Sekali lagi ya, waw ibtidak atau waw istinaf ialah waw yang menunjukkan kalimat setelahnya itu tidak ada lagi hubungan dengan kalimat belakangnya. Maka kalau kita baca dengan watas robul labana dengan ba yang ditumahkan, maknanya itu jangan engkau makan ikan dan engkau minum susu. Jadi maknanya adalah yang nggak boleh makan ikan, minum susu boleh. Jadi kan beda-beda maknanya tuh dengan sebab perbedaan akhir kalimatnya sama seperti di isim. Kalau isim akhir kalimatnya rofa, akhir kalimatnya nasab. Nah itu beda-beda maknanya.
Begitu juga di fi'il mudhari, ketika dia akhir kalimatnya beda-beda, maka dia berbeda-beda makna yang dihasilkan. Nah, karena ini dia serupa dengan isim. Karena serupa dengan isim berarti fi'il mudhari di i'rab tidak lagi dibina. Berarti intinya berarti ada tiga gambaran kenapa dia itu serupa dengan isim. Yang pertama karena dia berbeda-beda makna yang dihasilkan dengan sebab perbedaan i'rabnya. Kalau di isim kita contohkan tadi doroba zaidan amrun sama doroba zaidun amran, berarti beda-beda di akhir kalimatnya aja bisa mempengaruhi maknanya. Yang pertama di sini zaidun yang maknanya adalah si Umar yang memukul si Zaid, sedangkan kalimat yang kedua adalah si Zaid yang memukul si Umar. Nah, berarti di dalam bahasa Arab itu dengan sebab perbedaan harokat pada akhir kalimat bisa beda-beda maknanya. Nah, kalau di sini di fi'il begitu juga. Ketika kita baca la ta'kul di fi'il mudhari yang pertama, kita baca dengan sukun, kemudian yang kedua tashrab, kita baca lagi dengan sukun, maka makna yang dihasilkan beda. Maknanya apa di sini? Maknanya kita melarang makan ikan, melarang minum susu juga dilarang. Berarti melarang daripada keduanya. Itu yang pertama kalau kita baca sukun dua-duanya di fi'il mudhari'nya akhirnya. Yang kedua, kita baca dengan sukun pertama, fathah kedua, la ta'kulus samaka wa tashrabal labana. Kita baca dengan sukun di lafadz lam dan ba-nya itu kita fathahkan, maka kita menjadikan la-nya itu tetap lanahi, artinya menjazam fi'il mudhari, dan waw-nya itu waw ma'iyah. Waw ma'iyah ialah waw yang menasabkan fi'il mudhari, bermakna ma'a, artinya beserta. Maka larang makna di sini jangan engkau makan ikan beserta engkau minum susu. Larangannya apa? Larangannya itu adalah bersamaannya itu. Bersamaan makan ikan dan minum susu itu yang dilarang, bukan melarang kedua-duanya. Artinya di sini memperboleh minum susu. Yang nggak boleh adalah makan ikan beserta minum susunya sambilan. Nah, itu nggak boleh. Makna kedua. Berarti beda lagi maknanya dengan sebab perbedaan akhir dari kalimat fi'il mudhari'nya. Nah, yang ketiga kita baca la ta'kul as-samaka dengan sukun lamnya yang fi'il mudhari' pertama. Yang kedua kita baca dengan ba-nya itu didumahkan wa tashrabul labana. Kita menjadikan la-nya tetap lanahi menjazam fi'il mudhari' dan kita menjadikan waw-nya itu adalah waw istinaf. Artinya kalimat setelahnya itu menjadi kalam yang baru, jumlah yang baru tidak ada hubungan dengan kalam sebelumnya. Ataupun disebut juga dengan waw tidak. Perbedaannya biasanya dibedakan hanya segi kalau dia itu di depannya adalah isim dinamakan dengan waw tidak, sedangkan fi'il waw istinaf. Nah, kalau di sini maknanya beda lagi. Maknanya apa? Maknanya jangan melarang makan ikan dan minum susu itu dibolehkan. Jadi maknanya jangan engkau makan ikan dan engkau minum susu. Berarti boleh minum susu, yang nggak boleh makan ikan. Jadi dengan sebab perbedaan-perbedaan akhir kalimatnya, di fi'il mudhari' berbeda-beda makna yang dihasilkan. Sama juga pada isim. Dengan beda-beda i'rabnya, beda juga makna yang dihasilkan. Berarti fi'il mudhari' serupa dengan isim. Dari segi apa? Dari segi sama-sama terjadi perubahan makna dengan perubahan i'rabnya. Nah, karena fi'il mudhari' serupa dengan isim, maka dia mengambil hukum isim. Apa hukum isim? Di-i'rabkan. Jadi itulah alasan kenapa fi'il mudhari' di-i'rabkan berbeda dengan fi'il amr dan fi'il madi. Seperti perkataan musannif, innama u'ribal mudhari'u, hanya saja di-i'rabkan fi'il mudhari' li musyabahatihi lil ismi, karena serupanya dengan isim. Jadi dari segi serupanya itu bisa digambarkan yang tadi. Dari gambaran tadi serupanya. Kalau mau teman-teman punya kitab tawakibnya itu boleh dibaca. Itu semuanya itu disebutnya tuh. Illa bil harakati fa iza jazamta tashrab urifa anal muradan nahyu an kulli minhuma. Itu tadi saya ada gambarkan aja, sedangkan makna pengertian itu bisa dijelaskan di sini. Wa in nasabtahu urifa anal muradan nahyu anil jam'i bainahuma wa in rafa'tahu urifa anal muradan nahyu anil awwali wa ibahatus sani. Dan terakhir wa amal hurufu fama baniyatun kulluha, dan adapun huruf itu semuanya dibina. Artinya huruf itu akhir kalimatnya tidak akan terjadi perubahan, akan selalu begitu dia. Jadi kayak contoh min harfu jar, berarti min sukun terus akhir hurufnya yaitu di nun itu tidak akan terjadi perubahan dengan sebab perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi depan ini dah jadi bab baru lagi. Mungkin kedepannya kita akan dipakai di mutamimahnya aja, nggak pakai di kawakibnya lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun penjelasan yang kurang jelas?
Gimana? Ada pertanyaan kah? Jelas semua? Aman ya? Kita kalau pertanyaan silakan tanya aja di grup ya. Kita tutup pengajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.